Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Iren selaku Guru Bahasa Indonesia yang saya hormati, kepada Bapak Ahmad Junaidi selaku penguji ujian praktek Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Raflian Faros dan izinkan saya menyampaikan sebuah pidato tentang tentang pengaruh game online terhadap remaja masa kini. Teman-teman yang saya banggakan, tahukah kalian mengapa banyak anak muda yang berperilaku buruk pada zaman era digital? Seperti yang telah kita ketahui, permainan game online merupakan salah satu hobi yang sangat digemari oleh remaja maupun anak-anak. Mulai dari pelajar tingkat pertama hingga menengah, bahkan anak TK bukanlah hal yang asing lagi di zaman sekarang ini. Bahkan di era pandemi, banyak anak sekolah menghabiskan waktu menggunakan gadget bukan untuk belajar, melainkan menggunakan gadget untuk bermain game online. Teman-teman yang saya banggakan, bermain game online memiliki dampak negatif maupun positif. Dampak positif bermain game online ialah kebanyakan game dibuat dalam bahasa Inggris, sehingga kita dapat belajar bahasa sambil bermain game. Game online juga dapat membuat kita mengenal sejarah, nama-nama negara, melatih intuisi, dan juga strategi. Sedangkan dampak negatif dari bermain game online ialah game online dapat merusak mata dan pikiran karena kebanyakan gamers sangat sering begadang pada malam hari hanya untuk bermain game. Dan pelakunya cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sosial dan juga sekitarnya. Dan masih banyak dampak negatif dari bermain game online. Itu pilihan kalian, mau bermain game online atau tidak. Teman-teman yang saya banggakan, saya pernah lihat di layar televisi ada beberapa kasus dampak anak bermain game online. Beberapa kasus itu, yang pertama, banyak anak melakukan gaya mengikuti tren ketika sedang beribadah. Yang kedua, banyak anak yang menghabiskan duit orang tua hanya untuk bermain game online. Bahkan banyak anak yang berbohong kepada orang tuanya hanya untuk melakukan top up terhadap game online tersebut. Yang ketiga, banyak anak yang lebih memilih melakukan hal di kamar seharian, yaitu bermain game online. Yang keempat, banyak anak yang karena kecanduan game online, seorang anak itu tidak bisa bermain kembali bermain bersama teman-temannya, karena seorang anak itu
terkena gangguan jiwa. Yang terakhir, kasus yang saya lihat dampak anak bermain game online. Ada seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri hanya karena gadgetnya disita. Orang tua menyita gadget seorang anak itu karena orang tua melihat seorang anak itu lebih sering melakukan hal dengan gadgetnya tersebut. Teman-teman yang saya banggakan, dari dampak negatif tadi, semua itu bisa dicegah dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, orang tua lebih mengawasi anak dalam menggunakan gadget. Yang kedua, orang tua lebih meluangkan waktu bersama sang anak agar sang anak bisa terbuka kepada orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan pendidikan kepada sang anak tanpa sang anak merasa dihakimi. Yang terakhir, sang anak diberi waktu untuk menggunakan gadget untuk bermain game online, tetapi orang tua juga menegaskan kepada seorang anak itu di luar jam yang telah disepakati, seorang anak itu tidak boleh bermain game online. Teman-teman yang saya banggakan, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kalian calon penerus bangsa ialah kurangilah melakukan hal yang dapat merugikanmu di masa yang akan datang. Jadilah pemuda yang dapat membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, dan juga lebih berkembang. Dan yang terakhir, buktikanlah kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki calon pemuda-pemudi penerus bangsa yang dapat membanggakan bangsanya sendiri. Dan yang terakhir, buktikan juga kepada seluruh dunia bahwa anak bangsa kita adalah calon-calon penerus bangsa, calon-calon emas di era 5-10 tahun mendatang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan dapat merubah kalian menjadi seorang pemuda yang lebih baik. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.